Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Muslimah yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini dalam rangka menuntut ilmu, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disampaikan banyak sekali dari keutamaan-keutamaan di dalam menuntut ilmu, di dalam hadir dalam pengajian, di dalam hadir dalam kajian-kajian ilmu agama. Dan itu tentunya cukup bagi kita untuk sebagai penyemangat untuk betul-betul hadir ketika ada kajian-kajian ilmu atau adanya pengajian. Kemudian ibu-ibu, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita sudah menjalankan 2 hari untuk berpuasa. Alhamdulillah doa kita terkabul. Dahulu kita berdoa agar Allah menyampaikan kita semua di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Pada hari ini kita sudah mendapati 2 hari. Ada yang mungkin 3 hari, 2 hari ya, paling banyak mungkin 2 hari. Nah, ini tentunya adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berharga sekali. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan pintu surga dibuka. Pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian pada bulan Ramadan nanti ada terdapat Sabtu malam yang nilainya itu lebih baik ya daripada 1000 bulan. Ini kan nikmat yang luar biasa. Dan nanti malam tersebut itu biasanya terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi monggo untuk selalu bersemangat. Dan di sini insya Allah tema kita pada kesempatan hari ini, sore hari ini adalah terkait dengan kiat sukses biar kita di dalam bulan Ramadan ini betul-betul sukses, berhasil di dalam menjalaninya. Di sini ada beberapa kiat yang insya Allah akan saya sampaikan. Di antara kiat sukses ketika kita berada di bulan Ramadan adalah yang pertama itu an-niyatus shalihah, niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Kita tahu bahwasanya niat adalah suatu pokok yang terbangun di atasnya amalan-amalan, dan amalan-amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan niat yang ikhlas dan tulus. Jadi niat sebagai tolak ukur apakah amalan itu diterima ataukah tidak diterima. Itu penting. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan harus betul-betul meniatkan dalam diri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bidzanbi atau min dzanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tadi ya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika kita menjalankan puasa ini karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin, percaya bahwasanya Allah akan menepati janjinya. Allah akan memberikan balasan pahala. Allah akan memberikan ampunan dosa yang telah lalu. Maka hal itu kita akan termasuk bagian dari orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan puasa Ramadan. Dan ini penting untuk memperbaiki apa? Niat. Tidak boleh ketika kita bulan Ramadan misalkan niat kita bukan karena Allah, bukan mengharap wajah Allah. Misalkan ibu ya, kita kok berniat puasa karena apa biasanya ibu? Diet. Niat puasa kok karena diet. Ini salah kaprah enggak bu? Salah kaprah aja, betul boleh. Jadi kok ada sebagian ibu-ibu yang mungkin berat badannya lebih, kemudian dia puasa lah, sekalian saya niatkan diet. Bisa jadi dia niatnya itu memang untuk diet semata, jadi hilang niat untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan wajah Allah. Kira-kira gimana bu kalau niatnya untuk diet ini? Salah kaprah ya? Itu kalau kita niatnya untuk diet atau untuk kesehatan, insya Allah kita dapatkan. Yang penting niat yang pertama adalah karena Allah. Karena ketika kita puasa, kan otomatis nanti kesehatan itu juga akan didapat. Jadi tidak perlu kita niat untuk kesehatan atau untuk diet. Nah ini harus lebih diperhatikan ya. Jangan sampai kita niatnya untuk semata kesehatan. Tidak boleh. Bahaya, karena kalau hal itu yang mendominasi, maka amalan kita ya tidak akan diterima di sisi Allah. Karena bukan karena Allah, hanya karena perkara dunia. Seperti itu. Atau karena niat ingin dipuji orang, dilihat orang, oh itu orang soleha. Ini juga nggak boleh. Kalau ini insya Allah mudah-mudahan bisa hindari gitu. Karena kan kalau puasa Ramadan itu biasanya umum ya, semuanya berpuasa. Biasanya enggak bisa pamer-pameran seperti itu ya, karena semuanya berpuasa. Nah, ini paling kalau niat yang paling mudah terjerumus yaitu niat untuk diet biasanya. Ya, kaum ibu biasanya seperti itu. Mohon maaf ya, biasanya memang seperti itu ya, umumnya. Nah ini hati-hati. Pokoknya ketika kita masuk bulan Ramadan harus betul-betul meniatkan karena Allah semata. Biar dapat keutamaan tadi. Karena rasa iman, kemudian karena ingin mendapat balasan pahala, maka kita akan apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu kita harus betul-betul memperbaiki niat kita. Niat kedua, yaitu taubat nasuha. Ini momen, karena ketika di bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan ampunan kepada hambanya. Sehingga penting bagi kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang berislam, harus berusaha keras memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya manusia itu memang tempatnya apa? Dosa. Hampir setiap saat, hampir setiap hari pasti melakukan dosa. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, kita ini anak-anaknya Adam itu pasti banyak sekali melakukan kesalahan. Ya, konteksnya itu dalam bahasa khata' itu sigo mubalaghah, menunjukkan sering banyak sekali melakukan kesalahan. Itu sudah menjadi takdir Allah, menjadi apa? Ketentuan Allah, menjadi hikmahnya Allah. Jadi manusia itu memang pada dasarnya sering sekali melakukan kesalahan. Kemudian dijelaskan dalam hadis, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Nah ini momen. Walaupun pada dasarnya kalau kita bertobat itu tidak harus menunggu bulan Ramadan.
Tapi ini momen alhamdulillah kita disampaikan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan Allah banyak sekali akan mengampuni dosa-dosa hambanya, maka manfaatkan. Perbanyak istighfar. Ya, kita tahu ya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, Bu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kan nabi, Rasul pula. Kemudian beliau itu maksum, jadi terjaga dari melakukan dosa. Bahkan ketika melakukan kesalahan dikit langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bersama dengan itu beliau itu dalam sebuah hadis disebutkan, beliau wallahu ini la astaghfirullah atau la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Jadi beliau itu, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Itu Rasul sudah terjaga, diampuni dosa-dosanya. Sehari itu istighfarnya sampai 70 kali. Di riwayat lain disebutkan 100 kali. Nah ini kira-kira kita itu yang belum terjaga dari dosa, belum diampuni dosa-dosanya. Tentunya harus apa? Lebih banyak untuk beristighfar. Iya. Mudah dia cuma astagfirullah, astagfirullahaladzim. Tapi kadang nih namanya manusia susah ya. Padahal ringan dia bisa nih. Tapi masya Allah, kadang kita itu istighfar paling ya kalau habis sholat ya. Itu berapa kali? Gak sampai kali 30 mungkin. Kalau kali 5, 3 kali misalkan. Kita istighfar 3 kali, sholat kita 5 kali. Berarti baru berapa, Bu? 15. Belum tambah yang lain-lain, misalkan refleks paling 10 kali. Belum bisa menyaingi Rasul. Padahal kita belum dijamin. Ya, itulah. Ya. Itu petunjuk dari Rasul bahwasanya meskipun beliau dalam keadaan demikian tetap banyak istighfar, terlebih bagi umatnya yang seperti kita zaman sekarang, ya mudah sekali kita melakukan apa? Perbuatan dosa. Lebih aula, lebih utama kita banyak istighfar. Kalau bisa wah, pokoknya setiap saat, Bu, setiap pikiran kita sedang santai, sambil masak, sambil nyapu, istighfar berbanyak. Karena nanti di dalam hadis juga disebutkan, sungguh beruntung bagi siapa saja yang nanti di catatan amalnya itu banyak sekali istighfar. Disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung. Artinya apa? Ketika kita menjadi hamba-hamba yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada harapan. Apa harapannya? Keberuntungan nanti di akhirat. Karena ketika kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita itu luar biasa. Nikmatnya luar biasa sekali. Ya. Itu di antara bentuk yang harus kita lakukan. Kemudian ada faidah-faidah ketika kita rajin beristighfar. Di antaranya kalau kita itu banyak melakukan istighfar, yang pertama adalah kita akan dimudahkan, kita akan dibuka dari sisi kesulitan. Jadi kesulitan itu akan jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar itu dapat membuka apa? Kesulitan. Ya. Dahulu itu ada seorang ditanya, ulama, dia mengeluh kalau dia itu nggak punya anak, ya. Maka oleh orang tersebut disarankan apa? Untuk banyak beristighfar. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya ketika kita banyak melakukan istighfar, itu akan dibukakan kesulitan bagi kita. Menjadi apa? Kemudahan. Itu yang pertama. Kemudian di antara faedah istighfar yang berikutnya adalah maghfiratul dzunub. Jadi dosa-dosa kita apa kan? Diampuni. Sudah jelas ya, namanya istighfar kan memohon ampun. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kita digugurkan. Kemudian juga akan dihilangkannya kesedihan.
Coba Bu, nanti kalau sedih banyak-banyak istighfar. Insya Allah dari kesedihan itu akan berubah menjadi apa? Kebahagiaan, ketenangan minimal, lega. Mungkin sudah ada yang pernah mencoba? Sudah. Betul ya Bu? Betul. Plong ya. Astagfirullah. Kita dalam keadaan marah kadang sama anak itu ya, pengen mukul mungkin, tapi terus kita istighfar itu hilang. Ya, rasa ingin memukul kita hilang, ya kan? Seperti itu. Itu luar biasanya faidah istighfar. Kemudian juga di antara faidah istighfar itu memperbanyak rezeki. Jadi kalau kita qadarullah rezekinya seret gitu ya. Hari ini kok rasanya kok seret sekali rezekinya. Coba istighfar perbanyak. Walaupun niat kita terutama harus apa? Karena Allah, ya. Barangkali seretnya rezeki itu karena dosa-dosa kita. Karena memang dosa-dosa itu menghalangi juga dari namanya apa? Rezeki. Jadi berusaha untuk istighfar. Barangkali dengan istighfar kemudian kita diampuni, rezeki menjadi dimudahkan. Tapi tujuan utama jangan sampai apa? Dunia. Ya, karena repot nanti kalau urusan dunia ditamakan. Karena dunia ini ya dan apa-apanya aja dengan apa yang kelak ya Allah berikan di akhirat. Iya. Baik, itu diantara faidah dari istighfar. Kemudian kiat ketiga. Tadi yang pertama apa? Niat yang baik. Kedua, taubatan nasuha. Ketiga, belum ya? Belum. Berdoa. Nah, karena bulan Ramadan ini bulan dikabulkannya doa-doa. Maka perbanyaklah doa. Doa ibu-ibu itu doa termasuk ibadah doa. Jadi ketika kita berdoa itu tidak ada namanya rugi. Selama doa kita panjatkan hanya kepada Allah, seandainya doa kita belum dikabulkan saat itu, maka kita terhitung beribadah. Namanya beribadah berarti apa Bu? Dapat apa? Pahala. Itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Ya, jadi doa termasuk ibadah. Monggo. Jangan merasa saya bisa. Jangan. Atau jangan nggak berdoa saja saya sudah mampu. Jangan seperti itu. Bahkan Allah mengatakan, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, ghadiballahu alaihi, maka Allah akan marah kepadanya. Justru itu. Kalau kita kok merasa cukup, kemudian kok enggan berdoa kepada Allah, Allah malah marah sama kita. Padahal kita sebenarnya kan makhluk yang lemah, yang butuh Allah pada setiap saat. Dan kok nggak mau berdoa, Allah marah. Monggo, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berdoa. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla minad du'a. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih utama atau lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dari doa. Jadi doa memiliki kedudukan yang agung. Karena apa? Dari doa itu menunjukkan bahwasanya betul-betul nih hamba ini butuh kepada Allah. Dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa sombong. Sehingga setiap kehidupannya dia butuh akan dampingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Kita bayangkan, kalau kita nikmat sehat aja dicabut, kita rasanya sudah gak karuan. Pilek aja coba. Hanya pilek itu efeknya kemana-mana. Yang kepalanya pusing, ya, yang hidungnya mampet, nggak bisa napas, yang tidurnya nggak bisa, sesak napas, macam-macam. Itu baru terkena pilek. Ya, artinya apa? Di sini kita sangat butuh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Ya, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk apa? Memperbanyak doa. Dan doa itu tidak akan seseorang itu merugi di dalamnya. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya tidaklah seorang muslim dia
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa itu tidak mengandung dosa. Dosanya tidak mengandung doanya itu tidak mengandung dosa. Doanya tidak mengandung memutus silaturahim. Tidak mendoakan, ya Allah semoga dia terkena penyakit misalkan, atau semoga dia tertabrak kereta. Alhamdulillah kita berdoa itu. Padahal orang itu misalkan masih kerabat kita. Ya. Itu kan namanya doanya sudah mengandung dosa, doakan kejelekan untuk lain juga bisa jadi memutus silaturahim. Ya, maka ini ketika doa itu tidak mengandung hal tersebut, maka Allah akan memberikan atau mengabulkan satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa tersebut langsung. Maksudnya ketika kita berdoa, nggak berapa lama Allah mengabulkan doa itu. Atau Allah akan simpan di akhirat. Jadi doa itu sebagai simpanan kita, tabungan pahala di akhirat. Atau Allah akan ganti dengan hal lain yang semisal yang kita minta. Misalkan kita meminta agar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau darurat kok masih seret, tapi kok pada suatu hari kita di jalan itu hampir-hampir ketabrak mobil, tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan kita. Ada orang yang memanggil kita, awas ada mobil, kemudian kita meminggir, nggak jadi ketabrak. Itu namanya Allah memalingkan. Yang tadinya kita berdoanya meminta rezeki mudah, kemudian dipalingkan dengan apa? Diselamatkan nyawa kita. Itu juga rezeki sebenarnya termasuk. Seperti itu. Jadi nggak ada apa namanya yang rugi ketika kita berdoa. Bisa jadi Allah langsung mengabulkan, bisa jadi Allah akan tunda nanti di akhirat. Kalau ditunda di akhirat, masya Allah, jadi tahan ibadah, jadi tabungan kita. Atau Allah akan palingkan dari sesuatu yang semisal dengan apa yang kita minta. Monggo. Jadi perbanyak aja doa. Apalagi ini, ya, ketika apa? Di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu mustajab. Manfaatkan. Dan Allah mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa. Ini penting. Alhamdulillah kita saat ini dalam kondisi puasa. Kemudian di antara kiat yang terakhir, hingga waktunya sudah mepet Ibu. Kiat yang terakhir untuk agar sukses ketika di bulan Ramadan, yaitu yang pertama kita harus menghidupkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara sunnah tersebut adalah makan sahur. Ya, makan sahur. Jadi ketika kita makan sahur itu akluhu barokatun. Jadi makan sahur itu terdapat keberkahan, ada barokahnya. Fala tata'u, maka jangan tinggalkan. Oleh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, maka jangan tinggalkan. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, walau meskipun salah seorang kalian hanya minum seteguk air. Karena apa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Tapi kadang godaan gitu. Sahur kadang males, ngantuk. Lah kayaknya sudah kenyang, nggak perlu sahur gitu. Nanti aja sekalian bangun subuh. Sudah niat puasa ini. Padahal kalau kita tahu sahur itu berkahnya luar biasa. Coba Bu bangun sejenak. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin pasti sahur. Nah apalagi kalau punya anak-anak, punya suami, nggak mungkin. Ya minimal minum seteguk air tadi dikatakan Rasulullah. Jadi wala tata'u, jangan tinggalkan meskipun hanya seteguk air. Minum. Kalau ada kurma makan kurma. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, makan sahur. Kemudian di antara sunnah kedua yang kita sebaiknya laksanakan adalah bersegera dalam berbuka. Jangan ditunda, Bu. Udah azan berkumandang, tanda masuknya waktu maghrib. Nanti jangan. Iya, belum lapar. Batalkan. Karena di situ terdapat sunnah.
Jadi bersegera di dalam berbuka itu ada sunnahnya. Kita dapat pahala malah justru. Seperti itu. Cara bukanya gimana, Bu? Dengan kurma basah, rutop. Jadi kurma setengah matang. Kalau ada nih Bu, kalau ada kita makan kurma setengah matang. Kalau nggak ada kurma kering. Nah kalau nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah saat ini di Indonesia melimpah kurma. Kalau nggak ada lagi air putih. Jadi itu. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada seteguk air putih. Monggo. Ini petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu memperhatikan kepada umat-umatnya. Sampai-sampai perkara berbuka. Coba. Kurma kan tidak mesti ada di setiap negara. Beliau ada alternatif lain, air putih. Kalau air putih tidak mungkin di setiap negara ada. Pasti ada. Wong itu minuman pokok kita. Iya. Nah itu Rasulullah menunjukkan seteguk air segera berbuka. Dan setelah itu Bismillah minum air atau makan kurma baca doa. Doanya apa Bu? Sudah apa? Dhahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, rasa haus telah hilang. Wabtalatil uruku, dan kerongkongan ini telah basah karena sudah berbuka minum air atau makan kurma. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Dan ini Bu, ketika waktu berbuka doanya mustajab. Nah hanya doa itu, silakan doa. Minta agar anak kita soleh, minta agar kita kelak oleh Allah diwafatkan husnul khotimah, minta agar tetap dalam agama Islam, diwafatkan dalam agama Islam. Doa perbanyak, apapun. Doa dimudahkan rezekinya juga tidak masalah. Ya, doa agar dihilangkan kesedihan. Banyak sekali doa. Silakan panjatkan karena itu waktu mustajab. Monggo. Itu diantara sunnah yang kita seharusnya hidupkan. Kemudian diantara sunnah ketiga yang lain yaitu menyediakan makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa. Nah, ini kita punya rezeki lebih, kemudian kita infakkan untuk membeli makanan atau minuman, kita sedekahkan biar orang yang berpuasa itu berbuka dengan hasil yang kita kasih. Ini luar biasa Bu utamanya. Apa Bu pernah mendengar hadisnya? Ya, man faktor shaiman, barang siapa yang memberi makan seorang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kita dapat pahala orang yang berpuasa itu. Kalau orang itu benar-benar orang yang soleh, puasanya sah, ya dia terbebas dari pengurangan pahala di dalam puasanya, terus kita memberi makan, kita dapat pahala orang tersebut. Hanya memberi makan orang tersebut. Itu kalau satu orang. Coba kalau 40 orang kita kasih makan. Bayangkan Bu, kita seolah-olah sudah melakukan puasa selama 40 hari itu bisa jadi. Ya toh 40 orang. Bayangkan. Padahal pahala orang yang berpuasa itu Allah yang langsung membalasnya. Khusus. Dan pada berpuasa juga pahalanya itu tanpa hisab. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat bahwasanya Allah akan membalas orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Dan puasa itu mencakup. Mencakup apa? Menjadi orang yang bersabar. Ya tidak Bu? Ketika kita berpuasa kita akan menempuh tiga jenis kesabaran. Yang pertama, sabar ketika kita menjalankan ketaatan. Kita sabar di puasa, menahan diri. Karena apa? Karena Allah tidak makan dan minum, tidak berhubungan badan di siang hari, ya, tidak menggibahi teman kita, tidak berkata dusta. Kita berusaha ya di situ untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita juga bersabar di dalam melakukan atau menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Tadi sudah saya sebutkan ya, termasuk seperti apa? Seperti berbohong, menzalimi orang lain. Kita kan bersabar. Karena kalau kita sampai melakukan dosa, pahala kita berkurang. Iya, kita harus bersabar untuk itu.
Nah itu. Kemudian sabar karena merupakan ketentuan Allah. Puasa kan diwajibkan oleh Allah. Itu merupakan ketentuan dari Allah, takdir Allah. Maka di situ mencakup 3 kesabaran yang kita tempuh. Dan orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa hisab. Maaf, tanpa batas. Sehingga apa? Di sini penting. Ya, kita betul-betul maksimal mengupayakan puasa kita betul-betul sah diterima Allah dan juga pahalanya kita jaga di situ. Ya, itu Jibu, monggo. Harus apa? Tadi bersabar. Itu kaitannya apa? Kaitannya dengan memberikan makanan orang-orang yang berpuasa tadi. Tadi kan kaitannya saya menjelaskan ke situ karena bagi siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tersebut. Sementara pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Makanya dulu waktu di pertengahan bulan kemarin ya, Sya'ban, saya pernah bercerita tentang orang yang mati syahid, ya, dan juga orang yang hidup setelahnya, kemudian dia melakukan puasa Ramadan dan sholat ini itu disebutkan dalam hadis apa? Kedudukan di antara keduanya itu kebaikannya bagaikan langit dan bumi. Itu menunjukkan pahala yang luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk memaksimalkan ibadah kita. Itu, J. Ya, kemudian di antara sunnah yang seharusnya kita lakukan kalau mampu itu adalah umroh di bulan Ramadan. Apa sih kelebihannya kok kita dianjurkan umroh di bulan Ramadan? Ya, dalam hadis disebutkan umroh di Ramadan ta'dilu hajjatan. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya itu semisal orang yang berhaji. Bayangkan, kita umroh kok pahalanya haji. Kok enggak senang gitu? Padahal lebih pendek. Ya, kalau haji itu lebih panjang waktunya. Kalau umroh kan lebih pendek. Tapi nilai pahalanya itu semisal haji. Monggo, kalau ada di antara ibu-ibu yang memiliki kemampuan di bulan Ramadan untuk pergi umroh. Karena pahalanya luar biasa. Itu termasuk sunnah. Makanya nih kalau bulan Ramadan, masya Allah, kita lihat acara televisi yang Saudi Arabia, ya, yang Mekah itu luar biasa, penuh sekali pasti. Mereka sangat bersemangat karena memanfaatkan itu berumroh di bulan Ramadan yang pahalanya itu setara dengan haji. Nah, makanya sering ya kalau di travel paket umroh bulan haji, bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, karena memang banyak sekali ya, keutamanya luar biasa itu. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah yang kita seharusnya lakukan adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu. Karena apa? Ketika kita sholat tarawih ada sebuah hadis disebutkan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan sholat pada bulan Ramadan, maka dengan keimanan dan juga mengharap balasan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Monggo, semangat untuk sholat tarawih. Sholat tarawih bisa, kalau di sini berapa rakaat? 21, 23 atau 11 rakaat, monggo, tidak masalah. Jadi semuanya boleh dilakukan. Semakin banyak tentunya masya Allah. Ya nanti kalau bacanya pendek perbanyak. Kalau panjang-panjang mungkin bisa ringkas, hanya 11 rakaat seperti itu. Jadi tidak ada, ini yang paling betul tidak ada Bu. 11 rakaat Rasulullah melakukan. 21 atau 23 zamannya Umar bin Khattab juga demikian melakukan. Artinya apa? Ada contohnya semua. Jadi tidak perlu, wah itu 11 rakaat. Itu orang kelompok sana. Jangan sampai seperti itu. Semuanya boleh. Oh itu 23 rakaat, itu kelompok sana tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Semuanya itu disyariatkan. Monggo. Mau yang 11 rakaat, 21 atau 23 itu ada tuntunannya. Monggo.
semangat untuk menghadiri sholat tarawih. Karena mirip dengan orang yang berpuasa tadi. Faedah pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, seperti itu. Kemudian di antara sunnah yang seharusnya kita lakukan juga adalah memperbanyak di siang hari itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir mudah Ibu. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi, ya subhanallah al-azim, misalkan banyak sekali, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, itu semuanya jenis dari zikir. Perbanyak ya, karena ketika kita memperbanyak zikir itu masya Allah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ya, jadi barang siapa yang dia itu merasa sulit, merasa berat untuk bangun malam, melakukan sholat malam, maka perbanyak berzikir subhanallah. Suruh seperti itu kata Rasulullah. Itu menunjukkan apa? Ketika kita memperbanyak bacaan subhanallah itu luar biasa sekali faedahnya. Bahkan disebutkan kalau kita kan kadang malas nih, aduh masih ngantuk karena tidurnya kemalaman atau sebab-sebab lainnya, itu perbanyak ganti dengan memperbanyak subhanallah, subhanallah bihamdi, ya, dan selainnya dari zikir. Karena memang zikir itu luar biasa efeknya. Ringan di lisan, berat di timbangan. Ya, seperti itu. Monggo. Tapi kadang nih, ngapunten, berat dilakukannya. Berat ya Bu? Sehari kadang tidak mesti ya kita melakukan bacaan subhanallah, kecuali yang sholat ya, kecuali yang di belakang sholat subhanallah, alhamdulillah, kecuali itu. Yang misalkan kita lagi santai nih, duduk sambil masak ya, sambil nyapu gitu, berzikir gitu. Kadang pikirannya bayangin kemana-mana ya, waduh piring belum saya cuci, nah itu ya Bu, waduh pakaian belum saya setrika. Jadi sambil berbicara tapi pikiran kita itu kemana-mana. Iya, udah planningnya udah jelas ya Bu. Sehingga apa? Kadang itu melalaikan apa? Lidah kita untuk berzikir, hati kita untuk berzikir. Coba kalau mandatnya untuk berzikir Bu, sudah berapa zikir yang kita lakukan? Gitu. Sayangi itu kita. Ya saya sendiri juga begitu. Angan-angan nih nanti saya naik motor dari saya kan ada kerja di Ngombol, Dendels, lumayan sih setengah jam kalau luput. Saya mau zikir lah sepanjang perjalanan. Tapi kan pikiran saya macam-macam. Sehingga sampai tujuan loh, saya kan tadinya berzikir dalam perjalanan, kok nggak berzikir? Gitu. Iya, jadinya mending konsentrasi. Pikirannya kemana-mana, bayangin nanti begini, begitu. Jadi hal lain yang dipikirkan itu. Ini sayangnya kita seperti itu. Mungkin kita harus betul-betul berusaha ya, untuk berzikir. Benar-benar melawan apa ya? Melawan setan, melawan nafsu kita, seperti itu ya. Gitu. Iya. Kita sering lupa untuk itu. Kemudian juga kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini kan kita tahu bahwa syahrul Ramadan unzila bihil Quran. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi di antara anjurannya itu memperbanyak. Nah, dulu sudah disebutkan ya, bagaimana antusiasnya para ulama, orang-orang soleh, para sahabat Nabi SAW ketika bulan Ramadan, mereka mampu menghatamkan sehari 1 juz. Ada yang setiap 3 hari, ya, ada yang 7 hari dan selainnya. Masya Allah. Monggo. Kalau kita tidak mampu minimal setiap hari ini Bu, harus apa? Harus minimal ya 1 halaman atau ya setengah lah. Harus benar-benar apa? Membaca Al-Quran. Karena itu kitab suci kita. Kitab suci umat Islam sebagai mukjizat dari Nabi SAW dan membacanya itu ibadah.
ibadah. Yang namanya ibadah ketika kita lakukan pasti bernilai pahala gitu. Bahkan tidak main-main Bu, ini pahalanya membaca Al-Quran hitungnya per kalimat, per apa Bu, atau per cerita, per paragraf, atau per huruf. Bayangkan kita cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau dikasih misalkan satu kebaikan sudah berapa huruf dari cuma membaca Bismillah, apalagi kalau semakin banyak. Ini kan luar biasa nih. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Dan juga jangan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ditingkatkan. Bulan lainnya kita upayakan istiqomah juga. Ya, biar hati kita juga lembut. Karena di antara faedah juga kalau kita memperbanyak bacaan Al-Quran itu hati kita jadi lembut. Karena di dalam bacaan Al-Quran itu terdapat banyak zikir, mengingat Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Sementara ketika kita baca Al-Quran itu kita pasti akan otomatis berzikir, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Tapi kalau kita misalkan belum menguasai bahasa Arab, misalkan ada Al-Quran terjemah, habis membaca Arabnya, ya, kemudian kita lihat apa sih terjemahannya maksudnya. Oh, Masya Allah. Jadi kita sambil mentadabur. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Selain kita pahalanya jadi berlimpah, juga kita dapat berzikir. Hati kita jadi tenang. Banyak sekali pelajaran di dalam Al-Quran. Monggo untuk bersemangat. Wah, kayaknya sudah terdengar di azan. Apa belum? Belum. Tapi kita cukupkan yuk. Untuk tanya jawab mungkin ambil persiapan ya, khawatir nanti kebanyakan gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan pribadi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.